Shalom Friendship Members, kita ketemu lagi di online service kali ini. Hai kalian semuanya, pastikan kalian sudah siap untuk ikuti ibadah pastinya ya Friendship Members. Dan jangan lupa kalian sudah siapkan note atau catatan supaya kalian bisa mengingat semua materi yang diberikan selama bulan Februari ini ya. Dan jangan lupa untuk kalian turn off your notification supaya kalian gak ke distract selama berjalannya online service kali ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Bapak dalam surga, terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu, dan sebentar lagi ya Bapak kami akan memulai ibadah hari ini. Engkau berkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhir. Berikan semangat sukacita yang melimpah ya Bapak, yang hanya daripada-Mu saja ya Bapak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Solia. Amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada sore hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online Tuhan dalam keadaan sehat, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu ini, kiranya Kau turunkan roh hikmat marifat yang hanya daripada-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa tersampaikan dengan baik. Kiranya Kau juga Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar, biarlah apa yang mereka dengar ini bisa tertanam dalam hati mereka dan bisa melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom family member, gimana kabar kalian? Gak kerasa ya kita udah balik lagi di hari Sabtu. Karena minggu ini kita masih ada di bulan Februari, maka firman yang akan aku sampaikan hari ini gak akan jauh dari tema bulan ini. Coba deh, kalian sebutin apa yang jadi kelemahan kalian dan apa yang jadi kelebihan kalian. Sebutin hal apa yang kalian kurang kuasai dan sebutin hal apa yang kalian kuasai. Gak perlu dijawab di kolom komentar, cukup jawab di dalam hati aja. Rata-rata dari kita biasanya lebih gampang menyebutkan hal yang kurang kita kuasai dibandingkan menyebutkan hal apa yang kita kuasai. Biasanya kita membutuhkan waktu 2 kali lebih lama ketika kita disuruh menyebutkan hal apa yang kita kuasai atau kelebihan kita. Kita sering melontarkan kalimat yang nggak baik untuk diri kita sendiri, kita sering menghakimi diri kita sendiri ketika kita merasa nggak puas sama apa yang menjadi pencapaian kita, ketika kita nggak puas sama kepribadian kita, atau mungkin ketika kita nggak puas sama fisik kita. Contohnya nih, kalau misalnya kalian nggak puas sama apa yang menjadi pencapaian kalian, pasti kalian akan nyeletuk, bodoh banget, gini aja nggak bisa. Masa aku kalah sama si A? Atau mungkin, pinter banget ya si A bahasa Inggrisnya, nggak kayak aku yang coba bisa yes sama no doang. Nah, menurut kalian, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa? Karena kita masih belum punya rasa cinta terhadap diri kita sendiri, dan kita belum punya rasa peduli terhadap diri kita sendiri. Nah, hal tersebut yang membuat rasa percaya diri kita menurun, dan itu yang membuat kita sering ngerasa insecure. Kalau kita sayang sama diri kita sendiri, kita nggak bakal gampang buat menghakimi diri kita sendiri. Kita nggak gampang buat self-talk in negative way. Kalian pasti punya barang kesayangan kan? Kalian pasti bakal nge-treat barang tersebut dengan sangat baik. Kalian mungkin barang tersebut jangan sampai jatuh, atau mungkin jangan sampai berdebu, jangan sampai rusak. Nah, kalian harus memperlakukan diri kalian tuh seperti itu. Makanya hari ini aku mau ngomongin tentang self-love. Menurut kalian, coba deh jawab di kolom komentar atau live chat, apa sih cinta diri itu? Apa sih self-love itu? Nah, ketika kita udah berhasil mencintai diri kita sendiri, kita jadi lebih gampang untuk menghargai diri kita sendiri. Kita bisa jadi teman untuk diri kita sendiri. Kenapa kok teman? Kalau misalnya kalian punya teman yang lagi ngedown, pasti kalian akan menyemangati teman tersebut sampai moodnya mungkin balik lagi. Nah, kalian juga harus berlaku demikian sama diri kalian sendiri. Kalian harus bisa jadi penyemangat buat diri kalian sendiri ketika kalian lagi ngedown. Nah, seperti hukum kasih yang kedua yang ada di Matius 22 ayat 39, yaitu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita sering banget kan dengerin ayat ini, mungkin dari kita masih ada di sekolah minggu sampai kita ada di youth, kita sering banget denger ayat ini. Tapi di sini yang mau aku garis bawahi, yang aku mau highlight adalah kata-kata mengasihi orang lain sama seperti ketika kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, maksud dari ayat ini adalah, contoh praktisnya gini, sebelum kalian cubit teman kalian, coba deh cubit diri kalian sendiri. Nah, sebelum kalian menyayangi orang lain, sudahkah kalian menyayangi diri kalian sendiri? Sudahkah kalian peduli sama diri kalian sendiri? Kalau misalnya belum, faktor-faktor apa sih yang ngebuat kalian belum bisa mencintai diri kalian sendiri, atau mungkin belum peduli sama diri kalian sendiri? Nah, yang pertama, kita terlalu sering membandingkan diri kita sendiri
atau kita sering banget dibandingkan sama orang lain, sampai-sampai kita ini lupa kalau kita ini punya kelebihan. Kita sering banget ngebandingin diri kita sama orang lain. Kita sering dangak buat lihat kelebihan orang lain. Nah, yang kedua, kita terlalu fokus sama masalah kita. Kita masih terbelenggu sama masa lalu kita, sampai kita ini lupa mensyukuri sama hal-hal yang udah Tuhan kasih sama kita. Yang ketiga, faktor yang ketiga, kita punya ekspektasi yang tinggi, sehingga ketika semuanya nggak sesuai sama harapan kita akan kecewa sama diri kita sendiri, kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Yaitu tadi kayak awal aku bilang, pasti kalian akan bilang, gini aja nggak bisa, masa aku kalah sama si A gitu. Nah, kalau kalian udah tahu faktor-faktornya apa aja, apa yang harus kalian lakuin supaya kalian bisa lebih mencintai diri kalian sendiri. Nih, yang pertama, sadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Coba buka di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini loh, saking sayangnya Tuhan sama kita, saking cintanya Tuhan sama kita, Ia rela mati buat kita. Ini menunjukkan betapa berharganya kita, betapa pentingnya kita buat Tuhan. Perlu diingat kalau kita ini God masterpiece. Jadi, kita harus memandang diri kita sama seperti ketika Tuhan memandang diri kita. Kalian harus menyayangi diri kalian karena Tuhan udah lebih dulu menyayangi diri kalian. Kalian harus menganggap diri kalian berharga karena Tuhan udah lebih dulu menganggap kalian berharga. Nah, di poin yang kedua, mulailah dengan mengucap syukur dan sering mengucapkan kata berkat untuk diri kalian sendiri. Coba buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Nah, mengucap syukur itu salah satu langkah awal untuk mencintai diri kita di dalam Kristus. Kita juga harus mengubah kebiasaan kita yang awalnya suka mengutuki diri kita, atau mungkin sering menghakimi diri kita sendiri, atau mungkin sering self-talk in negative way. Sekarang coba rubah kebiasaan itu, kita harus self-talk in positive way. Kita harus sering mengucapkan kata-kata berkat buat diri kita sendiri. Contohnya, aku diberkati, aku berharga, aku cantik, aku ganteng, mungkin yang cowok, aku diberkati, maka aku akan jadi berkat buat orang lain. Tuhan sayang sama aku, makanya aku harus sayang sama diriku sendiri. Nah, kalian perlu ingat juga kalau kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi nggak ada alasan buat kalian untuk nganggep diri kalian ini nggak berharga, nggak layak, atau mungkin nganggap diri kalian jelek. Nggak ada alasan seperti itu. Nah, poin yang terakhir adalah jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kalau misalnya kalian perlu perbandingan, bandingkanlah diri kalian yang sekarang sama diri kalian yang dulu. Itu lebih baik. Contohnya ketika kalian ulangan, kalian dapat 80, tapi teman sebangku kalian dapat 85. Otomatis kalian akan pinjem dong hasil ujianmu, aku mau nyocokin nih. Kalian cocokin, ternyata ketemu jawaban nomor 2 yang salah. Kalian otomatis akan bilang, aduh, masuk nomor 2 gini aja aku salah, aku nggak bisa ngerjain. Ya kan, kalian nggak bisa bersyukur sama apa yang udah kalian capai. Tapi beda lagi di ilustrasi kedua, ketika kalian membandingkan diri kalian yang sekarang yang dapat 80 dibandingkan ulangan di bab yang sebelumnya, mungkin kalian dapat 60. Kalian akan lebih bisa bersyukur, kalian akan lebih bisa bangga sama diri kalian sendiri. Kalian akan pasti bakal, aku dapat peningkatan, aku ada pencapaian yang bagus, ya kan? Kalau misalnya kalian udah mulai membandingkan diri kalian sendiri sama orang lain, nggak bakal habis, karena kalau kalian membandingkan sama orang lain ya
di dunia ini tuh orang tuh ada banyak. Jadi kalian bakal buang-buang waktu kalian ketika kalian mulai membandingkan diri kalian sama orang lain. Beda cerita kalau misalnya kalian membandingkan diri kalian dengan diri kalian yang lama. Jadi kalian akan lebih bangga sama apa yang udah kalian capai karena kalian ngerasa udah ada kemajuan ketika kalian membandingkan dengan diri kalian yang lama. Nah, mungkin aja kalian lebih unggul di bidang akademik dan teman kalian lebih unggul di bidang non-akademik. Jadi dengan kata lain, kita ini punya keunikan masing-masing. Bahkan orang kembar pun pasti banyak perbedaannya. Gimana kita yang mungkin mukanya nggak sama, pasti kita banyak banget perbedaannya. Jadi jangan pernah ngebandingin diri kita sama orang lain. Jadi di sini aku mau ngajak bareng-bareng buat yuk cintai diri kita sendiri, lebih peduli lagi sama diri kita sendiri, dan mulai bersyukur dengan apapun keadaan kita, apapun yang kita dapat. Lebih baik kita bersyukur dan kita akan bahagia dengan diri kita sendiri. Sekian firman hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa menjadi berkat buat setiap telinga yang mendengar. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap member Youth Friends ini. Kiranya Kau memberikan kami kesehatan selalu dari virus yang mewabah ini Tuhan. Kiranya Kau juga melindungi setiap apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah terjauh dari segala para bahaya. Berdoa juga Tuhan buat setiap apa yang kami kerjakan dan studi kami Tuhan, kiranya Kau selalu buat kami berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa, haleluya, amin. Yeay Friendzy Members, gimana firman Tuhannya? Pastikan kalian sudah mencatat semua materi yang diberikan hari ini juga ya. Oke, aku juga mau kasih tahu buat kalian semua, jangan lupa setiap hari Senin dan Selasa masih ada FC online. Yuk teman-teman yang masih belum bergabung atau sudah lama yang gak ikut FC, yuk ikut bareng-bareng bersama kita. Kita bakalan sharing bareng-bareng, kita bakalan cerita akan satu dengan yang lainnya, pastinya gak bakalan bosenin juga. Dan aku juga mau ngasih tahu buat teman-teman, jangan lupa juga minggu depan masih ada online service jam 5 sore tentunya di hari Sabtu. Dan pastikan kalian pantengin terus Instagramnya Youth Frenzy di @youthfrenzy, dan jangan lupa untuk di follow dan subscribe channelnya Youth Frenzy di bawah ini. Oke, see you in the next online service. God bless you.